Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tiba di episode ke-40, yaitu al-ibar wal idzat, pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, kalimatun ala hamish hadil ghazwah, tinjauan umum terhadap perang Tabuk. Laqad akhadhal islamu yastaqir fil jaziratil arabiyyah wastawla sultanuhu alal afidati wan nufus wa hadha ma kanat nasara ar-rum turaqibuhu min ba'idin fi khaufin wa qalaq. Islam setelah disampaikan oleh Rasulullah itu mendapat hati, artinya mendapat minat yang cukup besar di kalangan orang Arab yang tidak pernah diperoleh oleh orang Romawi, sebab mereka memaksakan agama. Jadi Islam itu ada ajaran la ikraha fid din. La ikraha fid din, la-nya itu nafyul jinsi, menafikan semua jenis. Jadi artinya tidak boleh ada jenis apapun paksaan. Jadi orang masuk Islam itu disebutkan apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena yang benar dan yang salah sudah terang benderang. Inilah yang membuat orang Arab bisa menerima kehadiran Islam, tidak seperti yang diterima oleh orang Romawi, menerima Kristen itu dengan terpaksa. Jadi kebenaran yang dipaksakan, jadi terlalu banyak kepura-puraan sebenarnya. Banyak kepura-puraan. Jadi kalau dalam hati mereka itu ada semacam pemberontakan, mereka nggak bisa mengelak, karena itu sifatnya dogma. Nah, saya harap dalam ajaran Islam itu juga kita harus bongkar habis. Kalau kita memaksakan orang Islam menjalankan Islam, lalu dia tidak mengerti isi atau ajaran yang dia selama ini lakukan, maka itu akan menjadikan agama yang palsu. Artinya dia menjalankannya itu pura-pura saja gitu. Mungkin karena dipaksa oleh orang tertentu. Kalau orang itu sudah nggak ada, nanti meninggal contohnya, jadi dia bebas lagi. Karena dia nggak merasa agama itu sebagai tuntutan dia, kebutuhan dia. Nah, kita tidak boleh begitu. Jadi kita harus tanamkan Islam itu menjadi keyakinan. Tidak boleh hanya sekedar polesan Faruman lam yata'anaqu anasraniyah imanan minhum biha. Maka orang Romawi itu tidak memeluk Nasraniyah karena iman, karena percaya. Contohnya orang Nasrani meyakini kenasranian itu kebanyakan dengan nyanyi itu yang kita dengar tuh. Jadi mereka meyakini nyanyian itu sebagai ibadah. Kalau Islam kan ketat jadi ada purifikasi orang-orang yang menjaga supaya Islam ini jangan terkotori oleh budaya. Jadi kita harus bisa membedakan mana produk Allah, mana produk manusia. Contohnya adat istiadat yang biasanya banyak kita jumpai dalam praktek ibadat. Ini harus dipisahkan supaya suatu generasi menerima ajaran terus dia campuri dengan
banyak tambahan-tambahan. Nanti generasi berikutnya nambah lagi. Lah nyampe ke kita banyak benar nanti. Jadi kita harus purifikasi. Mana yang adat, mana yang budana, mana yang budaya, mana yang bukan. Itu tugas kita yang ingin meneliti. Bedakan itu dulu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita menghadapi masyarakat yang begitu, oh kita yakin, oh ini budaya. Contohnya menyelenggarakan Maulid Nabi, itu nggak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, tidak pernah dilakukan di zaman sahabat. Terus merayakannya gimana? Hukumnya, yaitu budaya, bukan suruhan. Nah, kalau kita memahami itu sebagai budaya, nggak menjalankannya juga nggak apa-apa. Menjalankannya sama dengan budaya lain. Budaya lain bagaimana dijalankannya? Nah, maka karena orang menganggap itu bagian paket dari Islam, maka dipaksakan. Sehingga per kepala harus sekian, memaksakan diri. Ya, menghias panjang sampai nggak tidur. Akhirnya subuhnya itu tidak sholat. Udah nggak sholat, nggak merasa bersalah. Ya, dia membela diri dengan mengatakan serapa pekun mah maklum, wong yang dihormati Kanjeng Nabi. Nabi juga tahu kalau lagi begitu mah wayahnya. Nah itu, udah gitu salah jawab lagi. Tapi kalau orang memahami sebagai budaya, enggak itu tradisi saja. Ya nggak beda dengan yang lain-lain lah. Dengan 17 Agustusan itu kan tidak ada dalilnya. Tapi bagaimana masyarakat? Ya sama dengan kita mengikutinya, tidak mengikutinya. Tidak harus. Gitu. Sebab semua kegiatan Islam ini harus ada status hukumnya. Imam Syafi'i berkata, mana zalabi muslimin fahuwa bi'ainihi hukmun lazimun. Tidak ada suatu kejadian, suatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin kecuali dari status hukumnya. Gerak apapun, tindakan apapun yang dilakukan oleh umat Islam itu ada status hukumnya. Apa? Wajib, haram, mubah, sunnah, atau makruh. Ada status hukumnya. Nggak bisa lepas. Nah ini yang harus dipahami, yang terutama buat kita. Ya, jadi kalau kita dipaksakan melakukan suatu budaya, ya kira-kira kalau nggak sampai mengancam nyawa, kita boleh tidak melakukannya. Ya, tapi kalau kita terancam nyawanya, kalau nggak melakukan nanti dibunuh, ya lebih baik ikutin aja. Ngikutinya bukan mau ngikuti, tapi menyelamatkan nyawa. Ya kan? Nah, contohnya kita hidup di Bali, setiap gapura kan gambarnya harus patung, simbol. Kalau kita kan begini, gambar Banten tuh begini. Apa maksudnya kata orang tuh? Maksudnya apa itu? Saya juga nggak ngerti. Kenapa begini? Gapuranya kenapa begini gitu? Kalau Tangerang kan badak apa ya? Pandeglang ya. Gapuranya itu loh. Kalau Cilegon ini wel-wel gitu tuh. Apa itu? Apa itu maksudnya gulungan besi apa bagaimana? Kalau gulungan besi kan KS sudah kurang bisa mewakili kan. Kalau ITB kan ada gambar atom apa itu? Iya gitu. Dipilih Ganesha, walaupun orang-orang ITB juga meyakini itu sebagai hewan, tapi itu hewan yang tercerdas katanya. Jadi gajah itu hewan yang paling cerdas, maka itu dipilih jadi simbol. Kita lanjutkan. Wal Islam huwa ad-dinul ladzi taqarra da'wa ilaihi ala lisani jami' rusul wal anbiya. Islam itu adalah agama dakwah. Jadi harus kita dakwahkan. Wa inna ma ja'al yakhruja minnas an kulli sultanin. Tujuannya apa? Supaya kita tidak punya watak kolonial, penjajahan. Nah, tapi diam-diam juga orang Islam membentuk penjajahan kalau menurut saya. Contohnya Habib-Habib yang dicium sedemikian rupa, mau jalan aja,
Itu kan sebenarnya yang ingin dibebaskan oleh Islam tuh begitu, watak seperti itu, pemujaan terhadap manusia. Iya, Rasulullah aja pernah suatu saat sahabat ada di sebuah ruangan, Rasulullah datang, mereka lalu sujud. Lalu Rasulullah mengatakan, "La tutruni, jangan kultuskan aku." Ya Rasulullah, kenapa nggak boleh? Orang Nasrani juga menyembah pendirinya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Engkau ini adalah orang yang mulia, yang pantas mendapatkannya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kama ittaratil yahudu wan nasara." Jangan kau kultuskan aku seperti orang Yahudi dan Nasrani. Aku ini adalah nabi, bukan raja. Nah, ini contoh yang diteladankan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga di akhir hayatnya Rasulullah rumahnya gubuk. Ya, saya juga nggak bisa membayangkan itu. Romawi dan Persia itu sudah di tangan beliau, tapi beliau hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan di punggungnya itu suka ada bekas tikar. Kalau bapak-bapak lihat di Madinah, itulah yang dikenal dengan makam Rasulullah. Ya, kuburan Rasulullah itulah rumah Rasul. Jadi bahkan dengan rumah kita saja lebih luas kita. Berapa luasnya? Mungkin ukuran 17 kali. Tipe 21. Lihat tuh, makam Rasulullah itu rumah Nabi. Nabi loh ya, yang sudah berkuasa menguasai Persia dan Romawi. Itu pun diikuti oleh para sahabatnya. Umar bin Khattab contohnya. Ya. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya segera meninggalkan kekayaannya. Itulah akhlak para sahabat. Nah, kita lanjutkan. Innama ja'al yakhrujan nas. Islam datang itu untuk mengeluarkan, untuk melakukan perubahan. Tapi seperti saudara tahu, angelnya perubahan itu ya juga dialami oleh umat Islam, oleh bangsa Indonesia. Suruh berubah nggak mau, ya kan? Lanjutkan katanya. Nah, itu maunya lanjutkan kebodohannya, lanjutkan ketertinggalannya. Ya wallahu a'lam. Tapi namanya manusia kan bisa berubah ya. Tetap kita menginginkan perubahan. Kalau tidak berubah, maka Indonesia akan tertinggal. Jadi pendidikan kita sudah anulah. Jadi orang Islam itu dalam soal pendidikan sebenarnya kan nomor 1. Tapi prakteknya nomor sekian. Prakteknya nomor sekian. Jadi sekolah itu kebanyakan waktunya hambur. Waktunya anulah. Dari sisi kesiapan, ya, dari sisi kesiapan orang yang maju, wah madrasah kita ketinggalan. Aduh, jauh. Jadi kalau orang yang tahu itu sedih. Mereka itu lebih banyak jejorangan, lebih banyak ini. Padahal kita agama yang diawali dengan iqra, baca, melek. Waktu kita ini, kuota kita ini sayang gitu loh, dipakai hambur-hambur, tidak untuk suatu kualitas, ada penambahan. Wahum waqad alimu minan nasraniyah kullu haqaika adran nas yah bi khuturati hadhihi risal akhirah wa ma tahammala fi tayyiha min tahdidin li taqwat tuqat wa sultanul mutasallitina wa bagin nas. Nah, tujuan dari agama Islam ini ada membongkar habis adanya praktek kolonialisme, penjajahan manusia terhadap manusia. Nah, ini dihabisi dalam ajaran Islam. Karena itu dimulai dengan siapapun yang ada di saf awal, dia tidak boleh digeser sebelum orang itu ya tidak menghendaki tempat itu, ya. Kan ada ajaran. Kalau orang sudah pasang sajadah di saf awal, tidak boleh sajadah disingkirin sebelum qomat. Tapi kalau sudah qomat tetap nggak diisi, ya baru
Jadi Islam tidak membolehkan siapapun yang duluan dia yang. Nah, praktek keagamaan seperti itu ternyata di agama lain nggak bisa. Siapa yang memimpin kerohanian? Kalau di Hindu kan suku Brahmana, nggak bisa kasta Sudra. Tapi orang Bali kemudian berpikir lagi saat ada kasta Sudra yang menduduki pangkat jenderal, kemudian jadi gubernur. Dia berpikir lagi, oh ya, nggak haruslah kastanya begitu. Berpikir lagi. Wahum famin ajli dzalika talaqqa khabara fathah Makkah wa nabantisar Islam fil jaziratil arabiyah bid'ah. Karena itu orang Nasrani yang hidup di sekitar Jaziratul Arab merasa khawatir. Ya, khawatir apa? Kekuasaan mereka akan tergeser. Tuh, ya, itu sebabnya. Tsumma akhadhu yujmi'una jumu'ahum baina Syam wal Hijaz. Allahum yaqizuna fi wajhi hadzal dini alladzi yasayaqul fi intishari qada alaihim wa ala sultanihim. Mereka sudah membaca gerak orang Islam ini, suatu saat generasi ini akan mengalahkan mereka. Mereka sudah paham itu. Karena itu mereka berupaya supaya orang Islam itu porak-poranda. Walaqad kana min muqtadi hadzal ihtimam ala darum ayakunal istibaq bainahum wa bain muslimin aziman wa khatiran. Nah, ini menjadi masalah besar dan mengkhawatirkan. Walakin hikmatullah tasya'an tuqfa min jihadil muslimin fi hadzal ghazwa bil juhdil azim alladzi badalu wal masyaqqatil jasimah allati tahammaluha. Tetapi Allah punya kehendak lain. Berkat kegigihan para sahabat dan pengorbanan yang luar biasa, Islam pun bisa menduduki posisi-posisi penting. Ya, nah itu di zaman dahulu ya. Wa amal jihad allati amara Allah biha hal huwa ila badhu nafsi wal juhud fi sabili syar'i wa dini. Apa gerangan jihad yang telah menggerakkan ini, ya, yang bisa menggegerkan dunia itu kan jihad aja, semangat ya, yang luar biasa. Inna hadza huwa kullu ma yuridullahu min ibadihi wa ma'adzalla ayakuna bihajatin min marzalika ila ma'unatihim liraddi kaidil kafirin wa idkhali ma'nal hidayah wal iman fi qulubil jahidin. Artinya semangat untuk menawarkan hidayah, menyampaikan hidayah. Nah, kita kan seperti sekarang kita lah. Walaupun kita sudah secara tidak langsung sudah disumpah dalam suratul Asr, ya, pokok-pokok ajaran Islam itu, komitmen kaum muslimin itu ada tertuang dalam suratul Asr, yaitu 4. Pertama, beriman. Allah menyatakan laqad wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali dia komitmennya satu iman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Bukan sekedar beriman dan beramal saleh, itu kan sifatnya pribadi, ya. Tapi tawasau ini share, membagikan kebenaran pada orang lain. Nah, kalau kita kan tidak berbagi, ya, seakan-akan mau masuk surga sendiri, seakan-akan begitu. Ini yang kita prihatinkan ya. Jadi persaudaraan kita itu masih sebatas persaudaraan kelompok. Kalau bukan kelompoknya ya bukan saudara. Kalau bukan golongannya bukan saudara. Kalau bukan yang semanhaj bukan saudara. Padahal kalau otaknya mikir, kalau dalam perdagangan, ya, kita berbuat baik kepada bukan pelanggan, itu membawa kemungkinan besar yang bukan pelanggan menjadi pelanggan sebenarnya. Ya, sebab dia akan simpatik pada kita. Jadi kita harus berperilaku simpatik gitu kepada siapapun, termasuk kepada orang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita membawa agenda perubahan, tapi yang dibawa nggak mau, ya sudah, otaknya ketul kan.
menghadap yang ketul ya sudah. Kita salaman. Wa idza khatabahumul jahiluna salama. Nah, kita harus menerima kenyataan Indonesia akan stagnan paling tidak 5 tahun. Ya, kalau dalam 5 tahun ini kemudian disadari, bertobat, ya kita akan maju. Tapi kalau tidak, ya kita akan mundur. Nah, begitu kan? Mudah-mudahan yang kita khawatirkan tidak terjadi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Waqad bazala. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari semua ini? Wa inna kala tajid fi hadhil qaswa durusan. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari. Pertama, ahmiyatul jihad bil mal. Pentingnya jihad dengan harta. Jadi selalu dalam Quran tuh wajahidu bi amwal. Baru anfus. Anfus kan nyawa. Kalau harta habis bisa dikumpulin lagi. Tapi kalau nyawa hilang, nggak ada rangkep, nggak double, maka sayangilah nyawamu. Sepanjang bisa diselesaikan dengan harta, lakukan. Ya kan? Sepanjang bisa dengan nyawa, sepanjang bisa dengan harta, jangan nyawamu. Karena nyawa kalau sudah hilang nggak bisa diganti. Tapi kalau harta bisa dikumpulin lagi. Nah, inilah semangat jihad bil amwal, inilah mendanai perjuangan. Ya, ini dicontohkan oleh banyak sahabat. Fal jihadu diddu alam Islam laisa mahsuran bil khuruj lil ghazwi. Jihad melawan musuh Islam itu bukan sekedar dengan jiwa, ya. Bal la yakfi minhu dzalik. Tidak cukup dengan itu. Fa haitsu ma tawaqqafa al jihad bil kita wasila ala nafaqati wa malin wajaba al muslimin kullum ayyaqadimu min dzalika ma yaqa mauqian min kifayah. Kalau komunitas kaum muslimin ini membutuhkan harta, maka harus dengan harta. Bisyati ayakuna dzalika binisbati ma yatawafatu nabihi min kifayah wal ghina, tergantung kekayaannya. Walaqad qarar fuqaha anad daula idza mattara ila nafaqat li jihad kana laha an tufrida 'alal nas hajataha. Kalau negara butuh, maka kita sebagai warga harus ikut, ya, terlibat mendanai negara. Karena negara bisa jalan kalau ada dana, kalau nggak ada ya sudah. Bayangkan negara kita ini masih sangat lemah, ya, sehingga akan ditingkatkan pendapatan-pendapatan, pajak ditingkatkan dan sebagainya. Ghaira annahum ittafaqu ala anna dzalika masyrutun bi alla yakuna fi amwali daula ma yudafi nafaqati kamaliyah ghair masyru'ah. Tetapi dengan catatan harus dengan cara yang dibenarkan. Jadi negara ini memungutnya dengan cara-cara yang dibenarkan. Tidak boleh memaksakan. Inna amwalan nas laisat aula min awali daulah. Karena harta perorangan tidak lebih penting daripada harta negara. Jadi negara ini membelanjakan hartanya itu harus betul-betul efektif. Jangan menghasilkan proyek-proyek fiktif atau menjadi sengsara gitulah, ya. Dibiarkan proyek-proyek yang harus betul-betul dievaluasi, efektif tidak pendanaannya itu. Jangan sampai menjadi proyek terlantar, ya kan? Proyek ini seperti IKN ini. Kalau kita pindah ini efektif atau tidak? Kalau tidak efektif, nanti kita membangun itu ya terlantar nantinya. Tidak selalu perpindahan ibu kota itu sukses, kan? Enggak selalu. Ada yang kemudian balik lagi. Hadza wa laqad ra'aita kaifa Utsman bin Affan qad jailan nabi bi salati mi'ati ba'ir bi kulli ma tataju min al-aqtab wal ahlam wa bi ma'ati awqiya min al-fiddah. Utsman, ya, menyumbang 300 onta. Utsman bin Affan ini tokoh yang kaya, ya. 300 onta itu kalau sekarang satu onta itu 50 juta,
Sudah berapa tuh? 300 kali 50. 1 M ya? Lebih ya? 300 kali 50 juta. 20 aja udah 10 M. Berarti berapa? 1 triliun. 300 onta. Kalau 1 onta andaikan harganya 50 juta. 150 miliar. Iya, itu bayangkan. Utsman bin Affan tidak hanya berbentuk onta, tapi beliau juga ya di sini menyumbangkan 200 auqiyah. 200 auqiyah fiddah. Ya, auqiyah itu perak. Ya, perak, gelondongan. 200 gelondongan perak. Bayangin tuh. Hatta qala Rasulullah madara Utsman ma fa'ala ba'da yaum. Rasulullah merespon apa yang diberikan oleh Utsman dengan mengatakan Utsman tidak akan madarat, Utsman tidak akan sengsara dengan pemberian sebanyak ini. Ya. Jadi Rasulullah hanya berdoa Utsman tidak akan susah dengan pemberian sebanyak ini. Tuh, Utsman tuh. Wa fi hadza bayanul li fadli Utsman, bahkan Utsman bin Affan itu punya dana sampai sekarang masih ada. Utsman bin Affan itu punya dana tunai sampai sekarang masih ada. Jadi beliau semasa hidupnya itu pernah nyumbang, pokoknya ini dipakai untuk kaum muslimin, digolengin gitu. Itu digolengin sampai sekarang. Jadi ada orang yang minjem tuh, ya kalau dia nggak bisa bayar sudah. Nah, tapi kalau orang itu tahu itu punya Utsman, ketika dia minjem, dia sudah butuh, kebutuhannya sudah didapati, ya, dia akan nyumbang. Orang ini juga tertarik berbuat kayak Utsman, jadi dia berhasil dia nyumbang lagi, tambah besar, terus sekarang. Uang tunai dari Utsman itu masih ada sampai sekarang, ya digolengin terus. Wa fi hadza bayanul bal ulaika alladziina yatasaddaqu bin naqdi ala siyasatihi. Nah, tapi banyak orang kemudian mengkritik Utsman. Diduga beliau di masa tuanya itu nepotis. Jadi dia hanya mengangkat keluarganya saja. Usia beliau kan 80-an apa. Jadi di masa tuanya dianggapnya beliau itu sudah tidak adil gitu kan singkatnya. Jadi banyak mengangkat gubernur itu dari keluarga sendiri. Banyak yang ngeritik gitu. Yaktubuna sofahat atiwal amma yusamu bidam da'fi awi tahayus fi siyati muqtada bidzalika mayatibul musyrikin mustasyrikin al-qiyamin matain imtari tarikh islami biwabirin naqd. Sehingga ini menjadi makanan empuk bagi peneliti-peneliti barat. Ya. Para orientalis mengkritik apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di masa tuanya. Inna haula alladzina yad'u anfusahum fi abraji aliyati minan nazaha an-nadira liyantiqu min hunaka bi ahkami ala Utsman wasiyati. Nah, itu yang pertama ya. Jadi semangat mendonasi, semangat untuk memberikan donasi. Yang kedua, wa ma kalimatun an hadits Abi Bakrin wa makhtalaqau ba'du min ziyadati fihi liyasawagu bid'atan min ahamil bid'ah al muharramat. Ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq yang kemudian dianggap sunnah. Ya, apa itu komentar dari Abu Bakar Siddiq? Zakarna hadits alladzi rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, ya, bahwa ternyata Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Berapa yang kau berikan untuk Islam ya Abu Bakar? Semua. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, lalu untuk keluargamu apa? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu kalau kamu habiskan semua? Abu Bakar menjawab, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Kata Abu Bakar, ya.
jadi mengalahkan Utsman. Wa qad ikhtalaqa ba'dhum ziyada al-hadits anna Nabi qala ya Abu Bakar. Kemudian Nabi berkomentar, wahai Abu Bakar, innallaha radin anka. Allah telah meridhoimu. Ya, kita tahu derajat tertinggi yang disematkan kepada sahabat adalah ridha. Bukan sabar, ridha. Sebab ridha itu menerima semuanya tanpa ngeromet. Apa saja dia terima, itu namanya ridha. Ya, jadi ridha ini adalah tingkatan rohani tertinggi. Jadi Allah sudah meridhoimu. Apakah kamu meridhoi Allah? Ya, kata Abu Bakar, kata Rasulullah, fastafazal surur wal wujud. Lalu Abu Bakar menyikapi omongan Rasulullah dengan gembira yang luar biasa. Beliau lompat sambil menari-nari. Ceritanya begitu nih. Begitu dapat statement dari Rasulullah, Allah sudah meridhoimu. Kan tidak ada itu derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh sipil ya. Kalau Rasulullah sih Sallallahu Alaihi Wasallam kan derajatnya. Jadi sudah dapat pernyataan Allah sudah meridhoimu. Wah, nandak-nandak itu, dance. Nah sekarang praktek Abu Bakar ini dilakukan tuh. Jadi dianggap sunnah katanya. Padahal Abu Bakar melakukannya spontan gitu. Jadi sekarang oleh para ahli tasawuf, mereka gembira itu, menganggap dirinya sudah diridhoi. Mereka adakan acara. Ya begitulah, kayak kan pernah lihat kan muter-muter itu. Nah itu. Sambil muter tuh, kalau nggak terlatih kan bisa jatuh. Iya. Jadi saking senangnya menerima penilaian Allah sudah meridhoinya. Ya kalau di zaman Rasulullah, ini statement dari Rasulullah yang pasti benar. Kalau sekarang siapa yang menjamin seseorang diterima? Kan nggak ada. Nah ini sekarang dibuat acara khusus untuk tari menari. Nah mereka beralasan, ya ini contoh dari Abu Bakar Siddiq. Nah Rasulullah aja diam berarti boleh katanya. Fa'amad dalil alladhi yastaniduna ilaihi fahuwal dalil mukhtalaq. Ini tidak benar kata pengarang ini. Walam yathbut fi haditsin sahih wala dhaif. Ana Abu Bakar qama bi fi'li dzalika baina yaday Rasulullah kullama warad mil amri wa ma dzakartuhu. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan Rasulullah nandak-nandak di depan Rasul, di Abu Bakar bertari-tari di depan Rasulullah. Tidak ada hadis yang sahih. Nah, jadi sebagian cerita begitu. Ya, jadi sebagian riwayat menyatakan Abu Bakar merespon statement Rasulullah bahwa Allah sudah meridhoi itu dengan begitu gembiranya Abu Bakar, lalu dia lompat, dia nari-nari. Hore gitu, singkat gitulah kalau anak kecil. Aku lulus gitu. Kurang lebih ya. Nah, ini kemudian dicontoh oleh umat Islam dengan mengikuti riwayat tadi. Oleh pengarang, aku tidak jumpai dalil ini. Dalil yang menyatakan Rasulullah Abu Bakar begitu itu enggak ada. Wa amal madlul fala naqulu innahu lam yathbut dalilun alai balil haq alladhi yanbaghi an yaqal inna dalil qad sabata ala hurmatihi wa ilaika bayana dzalik. Dalil yang benar adalah tidak boleh, haram. Zahabal jumhur ina ruqas muharram. Pendapat banyak ulama, menari itu tidak boleh. Ingka nama tasanni, kalau puji-pujian. Wattafaqul anna makruh ingka nabituni dzalik. Dan makruh kalau sekedar tidak ada suara-suara. Tapi kalau ada suara-suara pujian itu tidak boleh. Fa idkhalur ruqas mahma kanat kafiyatuhu fi dzikrillah taala ikhamun lima huwa makruh aw muharramun fi ibadatin masyru'ah. Maka menari ya dimasukkan ke dalam agenda ibadah itu sesuatu yang tidak lazim. Haram hukumnya. Tidak ada dalilnya dalam praktek
umat Islam itu menari-nari gitu sebagai bagian dari ibadah. Jadi ada juga tuh di satu masjid ya, menjelang maghrib orang duduk begini lalu begini. Saya bilang ke anunya itu yang merbotnya, apa itu orang begini? Sendiri mah itu. Praktek apa itu? Seumur-umur saya nggak pernah ada zikir harus begini. Si itu bukannya negur malah ketawa si merbotnya. Terus kan dia ngeliatin terus, orang itu akhirnya melihat si merbot itu. Begitu diliatin, saya liatin lagi. Dia ngomong si merbot itu sama yang melakukannya itu, edan dia bilang itu. Wong saya begini kok ditanggapin. Jadi khawatirnya itu ada praktek ibadah. Kalau dia kemudian itu mengkombinasikan apa olahraga sih nggak tahu ya. Jadi apa itu olahraga? Kok kenapa harus di masjid gitu? Ya itu kan akan menimbulkan banyak tafsiran kan. Zabal jumhur ila anna ruqas muharram in kana mastasani, sama dengan inilah, sama dengan menyambut akikah dengan berdiri marhaban, itu tidak ada dalilnya. Terserah saudara mau marah apa enggak, saya sampaikan yang sebenarnya, tidak ada dalilnya. Tapi kalau saudara menganggap itu sebagai budaya, ya itu budaya. Kenapa dipanggilnya bukan ya ayuhan nabi tapi Jaddal Husaini, selamat datang wahai kakek Husain. Itu kan artinya begitu, welcome to you, ya kan? Kok kenapa harus welcome? Nah, karena mereka menganggap Rasulullah datang, rohnya Rasulullah datang di ruangan itu, sehingga mereka berdiri. Marhaban, kan yang duduk jadi berdiri. Praktek berdiri kepada selain Allah itu tidak boleh. Praktek berdiri ya, selain karena kepada Allah. Kalau kita kan ada praktek berdiri karena sholat kan. Ada lagi nyanyian itu Indonesia Raya. Saya pernah jelaskan kenapa harus berdiri. Di Indonesia kan sebelumnya hadirin diminta berdiri. Saya nggak tahu ini apa ada undang-undangnya apa enggak itu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu harus berdiri. Ada enggak itu ketentuannya? Atau itu hanya inisiasi dari si pengantar acara? Kalau itu memang ada, kenapa harus berdiri? Karena ada kata-kata berdiri. Di sanalah aku berdiri, kan nggak enak pada duduk. Ya, tapi semua praktik seperti mari kita mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta ini bukan praktek dalam Islam. Tidak pernah orang Islam diminta melamun, itu nggak ada. Maksudnya apa itu? Diam, disuruh diam gitu. Itu adanya pada Hindu. Ya, praktek mengheningkan cipta itu. Ya, kita belum pernah ada dalam ajaran Islam itu. Ya, dari mana mulainya ya wallahu a'lam. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara formal ini asal mulanya siapa gitu kan? Ya, inilah karena hampir semua lagu kebangsaan itu tidak ada nuansa Islamnya. Saya kan pernah ngomong, kalaupun ada dalam lagu Indonesia Raya, yaitu tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu kan benar, roh dulu ya, yang harus jiwanya. Tapi selebihnya nggak ada kata-kata yang menuju ke Tuhan gitu. Apa najis kalau dalam lagu itu ada kata-kata Tuhan? Katakanlah Allah tidak ada kata Tuhan saja. Jarang disindir gitu. Padahal bangsa ini falsafahnya ketuhanan gitu. Jadi kayaknya ada nggak cocok gitu. Lagunya tidak membawa kita untuk bertuhan. Sehingga wajar ketika diserang COVID, tidak ada pernyataan dari pemimpin, marilah kita berlindung pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Sang Pencipta COVID. Gak ada yang diarahkan ke sana.
Atau memang mereka tahu bahwa COVID ini bukan dari Allah ya? Bikinan mereka sendiri. Nah itu, takutnya begitu. Bikinan mereka sendiri. Jadi mereka tahu bukan dari Allah. Wallahu a'lam. Dzabal jumhur ila narqas adif dzalika ma yaltaz bihaula adzakri min manil tafawahu bi aswatin laisa min alfa dzikri. Begitu juga suara-suara yang dilantunkan. Kalau di sini sih praktis nggak begitu kelihatan, tapi di tempat tertentu suaranya itu sudah gaduh kayak orang apa ya? Loh, gitu. Suaranya udah melenceng, bukan Allah lagi. Sudah melenceng. Begitu sudah. Katanya itu huwa. Dia ini. Apa maksudnya? Dia. Dia itu siapa? Jadi sudah melenceng, sudah tidak la ilaha illallah lagi. Mula-mula la ilaha illallah. Jadi lama-lama begitu. Ada yang lebih lagi. Sampai nandak-nandak tuh si pemuka agamanya. Ya, di tempat tertentu. Nah, inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Wa alam anna hadzal ladzi naqulu huwa majma' alai ulama syariatul Islam fi mukhtalifil usur lam yashud alai ila qilatun mubtadi'ah syara'u minad din ma lam ya'zam bihillah. Ketahuilah apa yang aku sampaikan ini adalah sesuatu yang disepakati. Jadi menjelaskan kebenaran itu memang pahit. Ya, singkatnya menurut hemat saya, kita orang Islam ini harus bisa membedakan mana ajaran Islam, mana yang menjadi budaya. Mana budaya, mana ajaran Islam gitu. Jadi sehingga kita kalau mau memurnikan gampang. Jadi jangan dicampur aduk. Wa amaruqas wa tasfiq fa khifatun wa ru'unah musyabatun li ru'antul inath. Adapun tari menari dan tepuk-tepuk tangan itu bagian yang tidak ada dalam ajaran Islam. Ya, Islam itu tidak ada ajaran untuk menari atau tepuk tangan dalam ibadah, itu tidak ada. Bahkan ketika imam salah, ya mungkin itu perempuan saja ya yang tepuk, tapi bukan tepuk tangan itu mah. Kan dia nepuk Kalau tepuk tangan kan begini, jadi menimbulkan suara lebih keras. Tapi dia kan begini. Itu kalau salah imam atau menepuk paha. La yaf'aluha illa ra'in, sehingga tidak melakukannya kecuali orang yang bodoh. Wa naqulu hadza kalam Ibnu Hajar aidan fi kitabi Kafur Ru'at wa Ibnu Abidin fi Hasyatini. Soal ini ditulis secara khusus oleh Ibnu Hajar, pengarang Subulus Salam. Ya, pengarang dari Bulughul Maram. Amal Imamul Qurtubi fa tawassa fi tahdzir min hadid wa bayanu hurmatiyat tausian kabiran. Apalagi Imam Qurtubi, ya, dia menulis buku cukup luas tentang haramnya sikap seperti ini. Tapi untuk kalangan Cilegon mah belum, nggak terlalu menyimpang lah. Walaupun di kampung-kampung ya hanya sebatas itu aja. Ya, paling ngeriung itu kepalanya ke kanan dan ke kiri. Lah gitu. Kepalanya. Yang nyuruh begini menggak-menggak, ini siapa ini? Yang suruh menggak, rupanya orang itu kalau lagi enak, nggak kerasa. Jadi dalam Islam ini semua diatur, gerak itu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Nah, sementara orang tuh apa baik didalilin, pegel. Jadi nggak ada ruang untuk berkreasi. Gitu. Kesel jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan wawasan ke-Indonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Muslim terhadap pandangan hidup lain. Nah, kita ini kan orang Islam, ya. Di negara di dunia itu ada pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Islam. Contohnya komunisme, kapitalisme, sosialisme. Ini banyak orang yang nggak tahu. Maka ketika rame komunis, ya, yang terjaring itu kiai-kiai. Karena slogannya itu demi rakyat, dia nggak tahu. Banyak yang terjaring, orang-orang anyar tuh.
Banyak tuh. Ya, terkenal. Mereka kiai-kiai ketika ditanya nggak tahu. Ya, ajakannya untuk apa tuh nggak tahu. Berbicara tentang pandangan hidup dan filsafat hidup, maka penulis berpendirian, pertama, pandangan hidup muslim tidaklah berdasarkan filsafat hidup tertentu, tetapi sebaliknya. Ya. Jadi Islam itu mandiri, tidak ngikut sana, tidak ngikut sini. Yang kedua, filsafat hidup muslim berdasarkan dan berlandaskan pandangan hidup tertentu, yaitu siapapun, dimanapun, dan pada waktu kapanpun tidak dapat lain selain Islam. Diukur dengan kriteria etikat Islam, maka pandangan hidup manusia pada garis besarnya terbagi atas dua bagian. Satu Islam dan bukan Islam. Di Indonesia, pandangan hidup non-Muslim berpengaruh pada pertama Marxisme. Ya. Marxisme, Leninisme, komunisme. Nah ini, banyak orang menghujat komunis, tapi dia berperilakunya komunis. Jadi banyak orang yang nggak tahu, dia menghujat ya, seperti PKI itu. PKI itu sudah tidak ada, yang ada komunisnya. Marxisme, Soekarnoisme, Merhainisme. Nah ini. Marxisme, Tan Malakaisme, Murbaisme, dan Marxisme lainnya. Kemudian Kristianisme, Katolikisme, Protestanisme. Jadi mereka isme-ismenya banyak. Jadi pelanggaran di kalangan orang Nasrani itu jauh lebih banyak daripada orang Islam. Nah, Islam itu ada purifikasi, gerakan-gerakan supaya kita kembali kepada ajaran yang murni. Nah ini yang sering mendapat pertentangan. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan bernasib seperti mereka. Sikap hidup seorang muslim terhadap ideologi non-Islam pada prinsipnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Ideologi atau pandangan hidup yang bertentangan dengan Islam ditolak. Ideologi atau pandangan hidup yang bersesuaian dengan Islam diterima. Namun, meskipun umat Islam yang sejati tidak akan menggantikan Islam sebagai agama, dasar dan pandangan hidup mereka sendiri, dengan ideologi atau pandangan hidup lain, mana dan bagaimanapun juga. Tegasnya, umat Islam tidak akan melepaskan Islam sebagai satu sistem hidup yang eternal dan universal. Kemudian mengambil ideologi atau pandangan hidup lain sebagai gantinya. Nah ini negara kita ini sudah dirumuskan dengan Pancasila. Itu mengawinkan dengan berbagai isme-isme. Jadi menerima Islam secara utuh kita belum mau, tapi menolak seluruhnya juga enggak. Nah yang sedikit itu saja tidak dijalankan. Di dalam menanggapi, menyiasati, menilai dan menyikapi pandangan hidup non-Islam, maka umat Islam menjadikan Islam sebagai dasar standar dan ukuran penilaian dan bukan sebaliknya. Jadi isme lain yang harus mengikuti ajaran Islam, bukan Islam yang harus mengikuti. Islam, Islamisme dan ideologi Islam. Islam bukan Islamisme, ya. Islamisme bukan Islam. Tuh bingung kan? Islam bukan Islamisme. Jadi Islamisme itu diambil dari kata dua kata, Islam dan isme. Pemahaman seseorang terhadap Islam itu namanya Islamisme. Sesuatu yang dipahami seseorang terhadap Islam belum tentu Islam. Karena boleh jadi itu tafsiran dia. Islamisme bukan Islam. Isme adalah faham, ya, atau pemahaman, pendirian dan keyakinan manusia yang sifatnya nisbi. Inilah yang disebut dengan madhab. Madhab, ya, madhab itu Islamisme. Apakah madhab Imam A itu sama dengan benar? Pasti benar? Belum tentu. Ya, nah itu. Bingung juga ya. Kita dapat menerima Islamisme apabila yang dimaksud dengan istilah itu tiada lain adalah faham manusia muslim terhadap Islam sebagai satu sistem hidup,
sebagai satu kebulatan ajaran. Namun kendati demikian, Islam tidak sama dengan Islamisme dalam pengertian termaksud. Jadi meskipun orang Islam itu harus berpendapat karena dia memandang Islam begini, ya, tapi belum tentu pendapatnya itu mutlak benar. Ya, sama dengan saya pernah menguraikan lah, ketika saya menulis di telapak tangan saya angka 6, saya tanya kepada Pak Andi, angka berapa ini? 9. Ngotot saya berbunuh-bunuhan. Nggak taunya pada bener. Iya, tergantung sudut pandang. Itu yang namanya kebenaran. Ngotot Pak Andi, 9, saya ngotot 6 sampai berantem. Begitu diperiksa, oh beda sudut pandang. Padahal barangnya itu. Contohnya itu. Nah, inilah kita harus sadarkan ya. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari pendapat. Nah, pendapat kita itu kalau bisa tidak boleh ngikut orang. Kalau bisa. Kita menolak istilah Islamisme apabila yang dimaksudkan dengan istilah termaksud hendak mendegradasikan atau menurunkan derajat Islam menjadi satu faham atau isme ciptaan manusia. Nggak bisa. Contohnya kalau dalam Muhammadiyah ada namanya tarjih. Tarjih, dia sudah mengutip sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Oh, dari pendapat-pendapat yang paling bagus ini dikumpulkan dalam tarjih, kumpulan tarjih. Pertanyaannya, apakah tarjih ini sama dengan 100% benar? Jawabannya tidak, karena itu isme. Nanti di Persis juga ada kumpulan tarjih lagi. Nah, kumpulan tarjih Persis berbeda dengan Muhammadiyah. Apakah dengan begitu berantem itu? Oh, yang benar ini. Oh, enggak yang. Nah, ini kalau kita ngurusi begini terus, nggak bisa. Padahal dalam Islam memang dibiarkan. Jadi ada yang dibiarkan memang berbeda. Contohnya doa iftitah. Ya, doa iftitah yang dipilih sebagai doa iftitah yang terbaik oleh Muhammadiyah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan seterusnya. Tapi oleh NU dipilih yang terbaik itu wajah tu wajahiyah. Tapi sepotong dia nggak habis. Lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sampai di situ saja. Ada lagi ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan doanya nggak sampai di sini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan begitu terus. Masih panjang. Nah, ini dipotong. Itu yang terbaik menurut beliau. Ada seorang guru yang latar belakangnya Muhammadiyah mendiktekan kepada muridnya, pokoknya kalau bukan bait sesat gitu. Saya nggak terima. Ini karena pengetahuan yang kurang, akhirnya bubar akhirnya. Padahal oleh Rasulullah itu tanawu, boleh begini, boleh begitu, ya silahkan Anda nyamannya saja gimana. Boleh begini, boleh begitu. Sama dengan mensirkan bismillah, apa menjaharkan. Ada yang mensirkan dan menjaharkan, silahkan pilih aja, enak-enaknya aja. Tapi ada juga yang tengah-tengah, sir enggak, jahar enggak. Dengan apa? Dia mau baca giliran jahar, bismillah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama aja itu mah. Kan namanya mensirkan tuh nggak boleh kedengaran. Jadi dia malu-malu gitu, takut banyak yang nentang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya bukan sir itu mah, bisik-bisik. Sirnya benar-benar nggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita petunjuk saya ya. Saya kan nggak ikut campur, ada yang begini, ada begitu. Saya belajar dua-duanya. Maunya aja. Tanya pada DKM di sini, sir apa jahar? Bismillahnya. Oh, di sini sir. Ya udah sir, ikuti DKM. Nanti kalau ada yang negur, kenapa Bapak kok nggak menjaharkan? Kan disuruh DKM sir. Udah aman.
Ya kan? Tarawih orang-orang 222, Muhammadiyah 444. Sini bagaimana 4? Ya jalanin 4 karena pesanannya Muhammadiyah kok. Giliran jadi imam di Muhammadiyah 443. Wah kalau gitu pelin-pelan. Dari nabinya ada begitu, ada begini, bebas. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bikin masalah. Tuh, ya kan? Yang penting sholatnya khusyuk, jangan triwuk, pak pikpuk kayaknya nggak ikhlas ya. Itu yang nggak benar. Jadi dipilihlah oleh DKM Hidayatullah rakaatnya sedikit tapi dapat gitu. Mestinya sedikit bacaannya panjang. Yang bacaannya sedikit, rakaatnya banyak. Mestinya begitu, jadi berimbang. Tapi di sini udah rakaatnya sedikit, bacaannya sedikit. Ya kan? Karena kalau kepanjangan ditimpuk sama ibu-ibu tuh. Baca panjang, pamer pamer hafalan. Kan saya di jadwal di BBS tuh. BBS ini kan tempatnya manhaj salaf yang bacanya panjang-panjang. Jadi bagaimana nih nanti kalau saya jadi imam tarawih, apa mau panjang apa mau pendek? Lagi ngobrol begitu sama yang bagian ngatur jadwal, jangan ini Pak, jangan panjang-panjang. Terus kata yang satu lagi baru keluar itu, wah nggak boleh panjang, nggak boleh pendek. Yang penting durasinya 30 menit, Isya sampai selesai. Oh gitu ya udah. Waktunya yang penting, mau panjang mau pendek. Kemarin ada yang jatuh dia bilang. Pak Sarip harus ingat di BBS ini sudah tua-tua kata dia. Waduh, saya ingat juga masjid saya udah tua-tua. Mereka udah gemeteran kalau berdiri lama itu. Pengen pahalanya gede tapi usahanya sedikit singkatnya. Ya wis pada karo kita kun. Iya. Jadi jangankan kalau saya sih Pak, jangankan dipesen, nggak dipesen pun saya pendek saya mah. Saya nggak usah dipesen, nggak dipesen pun saya pendek karena saya nggak punya bacaan panjang-panjang. Dipesen pisan, lebih pendek lebih bagus saya bilang. Ya, bacanya sih keren-keren. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Kan dia keren Yasin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah tuh. Allahu Akbar. Ya kan? Ya silahkan begitu. Mau baca yang surat panjang, yang penting durasinya pendek gitu. Begitu kata pesan mereka. Nah kita harus ikuti DKM. Ya. Tuh, sudah tuh. Baiklah saudara, waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nggak ada ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga kita bisa menjalankan Ramadan dengan khusyuk dan pahala yang berlipat. Amin. Serta beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan secara khusus kita doakan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, senantiasa diberkahi serta dibimbing untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.